kegiatan positif. Kita kan di masyarakat sini banyak orang-orang yang sudah sepuh. Kita bantu dengan kegiatan positif. Salah satunya gotong royong untuk masyarakat, bersih-bersih lingkungan. Dengan adanya 5 sila sebagai 5 poin juga bagi saya sebagai pedoman menjalani hidup gitulah, ya, menjalani bermasyarakat dan segala macamnya. Dan saya menganggap Pancasila itu sebuah hal yang sakral bagi saya. Pendapat kalian sih, bagaimana tentang kenaikan UKT? Entah itu dinaikkan tahun ini, kalau katanya Pak Jokowi sih, Presiden itu, kenaikan UKT akan naik di tahun depan, ya kan? Periodenya. Ada UKT. Nah, kira-kira gimana? Kalian kan nih masih aktif toh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di channel saya, Mas Robit. Kali ini kita kedatangan 2 pemudi. Kemudian malam ini kita tentunya akan membahas tentang perjalanan panjang pemuda dalam rangka menyongsong Indonesia Emas 45. Nah, hari ini kita ada di komunitas apa? Ini namanya. Komunitas apa ini? Apa, Mas? Arsemer ya. Arek Sempusari Merapa. Itu dari tim kreatif. Jadi malam ini saya dibawa kepada komunitas Arsemer. Nah, malam ini kita kedatangan 2 orang. 1 laki-laki, 1 perempuan, gitu ya. Mbak Afif ya, say hello. Halo. Dan Mas Afifun, say hello. Halo. Ya, Afifun, saudaraan. Ya. Saudara, sepupu, Ponaan, lebih ke ponaan. ponaan. Oh ya, ini ponaan. Ini yang ponaan. Oh, ini yang ponaan. Berarti kamu panggilnya Pak Le ya? Nggih. Oh, Harusnya. Pak Le dan ponaan. Nah, Arsemer ini apa sih sebenarnya Arsemer, Mbak Afif? Arsemer ini merupakan komunitas dari anak-anak rumah saya. Awalnya cuman bercanda saja. Kita kumpul bareng-bareng daripada kita ndak ada kegiatan yang bermanfaat. Kita kumpul, kita bareng-bareng menciptakan sebuah nama. Terutama di Arsemer, Arek Sempusari Merapa. Sempusari sendiri di lingkungan kami, di kelurahan kami Sempusari Merapa, itu lingkungan kami, namanya Merapa. Kami kumpul bareng-bareng menciptakan satu kegiatan yang bermanfaat bagi pemuda juga, bagi masyarakat sekitar juga. Oh gitu. Mbak Afif sebagai apa di Arsemer ini? Saya kemarin itu jabat dari sekretaris. Saat ini? Masih. Ketuanya ada. Laki-laki perempuan? Laki-laki ya. Tadi malam saya dari AKJS. Nah, AKJS itu ketuanya namanya Mbak Resa, perempuan ya. Nah, saya kira di sini juga perempuan, laki-laki ya? Laki-laki. Oke, tapi nggak apa-apa kan? Enggak. Ya. Kalau Mas Afif pun sebagai apa? Saya sebagai anggota yang ya tetap menyokong juga sebagai anggota, sebagai orang lingkungan sini juga, ikut juga berpartisipasi ketika teman-teman juga ada kegiatan ya, selagi positif. Oh, kalau negatif enggak ya? Wah, saya rasa tidak sih. Hati ya, ya. Positif semua. Mbak Afif kuliah di mana? Di UINHAS Jember. UINHAS Jember. Mas Afif pun? Saya di Unipar, Universitas PGRI Argopuro Jember. Yang dulunya IKIP, sekarang jadi Unipar. Jadi teman-teman kalau emang mau nyebutkan IKIP, sekarang bukan IKIP, jadi Unipar. Itu promo ya, promo dari Mas Afifun. Mbak Afif udah mau promo juga? Iya, kemarin juga sering orang-orang kenal UIN itu bukan UIN, Stein. Tapi sekarang bukan Stein ya guys, tapi UIN. UIN ya. Jadi ini udah kedepannya udah mulai promo. Tapi harusnya kampus ini menghubungi saya sebenarnya. Oh iya. Tapi karena mahasiswanya yang saya hadirkan malam ini sudah memberikan promonya, ya silahkanlah, nggak apa-apa. Karena channel saya ini gratis. General juga. Ya, general. Jadi mau UIN kayak mau Unipar atau siapapun lah kampus yang ada di Jember, mahasiswanya ingin kita masukkan di YouTube, monggo. Gitu. Nah,
Eh, Gak jauh beda Mas dengan Mbak ya, komunitas-komunitas yang sudah saya ajak bincang-bincang kemarin-kemarin. Kenapa sih sampai ini kan sudah mahasiswa ya, kok masih mau mikir lingkungan dengan sampai mikir komunitas nih? Gimana sih ceritanya? Kalau saya sendiri sih memang dari sebelum saya sebagai mahasiswa juga ingin punya apa ya, masih punya rasa empati sebagai apa ya, pemuda di sini, apalagi juga lingkungan kami ya, lingkungan kita juga untuk bersosial juga, apalagi sekarang juga pemuda-pemuda itu sudah banyak di sini dan juga punya wawasan yang lebih dari sebelum-sebelumnya. Jadi hal-hal yang positif yang bisa kita lakukan ya kita bentuk komunitas ini. Jadi komunitas ini memang kita kembangkan untuk agar kita punya kegiatan positif yang mana masyarakat ini tahu bahwasanya pemuda di sini juga aktif dalam berperan sebagai kelompok masyarakat gitu. Gitu ya. Seperti itu. Kalau Mbak Fev gimana kira-kira? Kalau saya melihat lingkungan sekitar ini lebih ke prihatin. Perhatiannya gimana itu? Jadi sempat ada anak-anak sini nih, ya biasa kenakalan remaja lah, entah minum-minum, entah ini, entah itu. Jadi saya kepikiran kok negatif terus, nggak mau. Minum apa? Kalau minum air kan nggak apa-apa, Mbak Fev. Saya kurang tahu juga. Oh gitu. Bukan pikiran. Mungkin kegiatan positif. Ya kan di masyarakat sini banyak orang-orang yang sudah sepuh. Kita bantu dengan kegiatan positif. Salah satunya gotong royong untuk masyarakat, bersih-bersih lingkungan. Itu kan lebih bermanfaat juga. Kita dorong anak-anak pemuda untuk lebih ke kegiatan positif tersebut. Oh gitu. Udah sampai mana nih programnya si Arsemer ini sekarang? Apa kira-kira programnya? Ya. Sebelum-sebelumnya acara-acara yang sempat kita bikin itu ya termasuk dengan adanya 17 Agustusan itu kan ya memang hal yang biasa lah di komunitas-komunitas yang lain, tetapi dengan kita mengadakan 17 yang kemarin ini kita juga menunjukkan bahwasanya Arsemer ini untuk membranding Arsemer maksudnya membranding Arsemer bahwasanya komunitas ini juga aktif berperan sebagai pemuda yang ya melakukan 17 Agustus gitulah, maksudnya kita juga aktif gitu. Kumpulan-kumpulan atau rapat-rapat yang sering kita lakukan juga kita merapatkan hal-hal yang mengembangkan SDM kita, mengembangkan kreativitas kita juga entah dalam berekonomi, entah dalam hal apapun lah, yang memang mengembangkan sumber daya manusia yang ada di sini gitu. Termasuk saya juga ikut dalam serta. Gitu ya Mbak Fev ya. Selain itulah dengan adanya komunitas ini gitu, apakah sangat berdampak terhadap lingkungan atau tidak? Pasti ya. Dampaknya seperti apa kira-kira? Jadi begini, ada beberapa orang atau pemuda di lingkungan kami ini yang enggan kumpul dengan pemuda-pemuda entah yang berpikiran negatif, mungkin yang tadi saya katakan kenakalan remaja dan sebagainya. Tapi di adanya kegiatan positif dari kumpulan kami ini, mereka itu sedikit demi sedikit pikirannya berubah ya? Mau kumpul dengan pemuda. Artinya pikiran negatif ke positif gitu ya. Meskipun itu lama waktunya buat ngerubah pikiran. Butuh proses juga kan gitu ya. Ya nyambung juga ini kita kan kadang-kala dianggap sebagai sebagai dari orang-orang tua tuh, orang-orang yang dianggap maksudnya ini teman-teman kumpul ya tanpa adanya kegiatan yang positif atau yang nggak ada yang mau yang dilakukan ya cuma nge-game dan segala macam. Tapi dengan adanya komunitas ini kita juga membuktikan bahwasanya pemuda itu nggak seperti itu. Tapi nggak dianggap sampah gitu. Kalau dianggap sampah lebih parah banget sih itu. Tapi enggak sih, nggak dianggap sampah, tapi dianggap sebagai kerucu lah, nggak, maksudnya diremehkan dalam hal apapun oleh orang-orang tua. Tapi kita juga menganggap itu motivasi mungkin ya biasalah, tetangga kan gitu. Ya gitu ya.
Ya, enggak kan begini toh Mas ya. Setiap ada komunitas nih ya, biasanya sih ya. Di kampung itu kan kadang dianggap hanya sebagai apa ya istilahnya? eh ada beberapa kelompok atau beberapa pemuda yang memang kurang suka dengan itu gitu. Sehingga kadang apa sok-sokan gitu loh. Oh, ngapain juga ada komunitas gitu kan. Nah, untuk menyikapi seperti itu kira-kira ada trik nggak kira-kira? Kalau saya pribadi, saya lebih mendekati orang tersebut Oh, dengan bicara dulu, secara oh, halus, ada model pendekatannya ya. baru kita tunjukkan nyata. Termasuk yang laki-laki. Yang laki-laki. Pendekatan sama yang laki-laki Oh misalkan. ya enggak juga. Oh, enggak juga. Enggak kan takut kalau yang laki didekati kan baper jadinya kan ya. Bawa perasaan kan gitu. Dikit kan kita kan. Dikit ya. Nah, Kebanyakan kan sini yang punya mindset jelek itu kan ibu-ibu. Nah, iya. ya, Seperti apa mindset jeleknya kira-kira? ya seperti yang Samuel katakan tadi, untuk apa sih kumpulan kayak gitu, nggak ada gunanya. Oh, gitu ya. Oh. Ya memang di mana-mana seperti itu sih, Mas. Karena memang untuk membangun lingkungan ya susahnya luar biasa. Tapi saya kira di komunitas ini mungkin saya melihat lebih dewasa ya dibanding beberapa tempat yang lainnya, karena mungkin satu dari latar belakang pendidikan kalian kan rata-rata kuliah di sini kawan-kawan gitu. Yang ini di kuliah di universitas lah kuliah. Nah, yang lain kan beberapa tempat tuh kan masih lulus SMA dan ketuanya pun kadang masih ya hanya segitulah. Bukan kita ingin merendahkan, tidak, tapi mungkin perlu pengembangan yang lain di tempat lain gitu. Nah, kemudian ini saya juga minta, besok ini kan hari lahirnya Pancasila kan besok ini. Apa sih kira-kira pendapatmu untuk Pancasila ini? Ini saya ingin tanya dengan pemuda yang ada di Arsember ini, cara memaknai Hari Pancasila itu gimana kira-kira? Monggo dijawab, siapa dulu? Kalau saya pribadi dengan adanya ya kita bicara ini sih apa namanya Pancasila sendiri. Ya memahami Pancasila ya sebagai asas atau sebagai dasar saya hidup. Ini boleh saya minum ya? Hidup di sini ya di negara kita juga, dengan adanya 5 sila sebagai 5 poin juga bagi saya sebagai pedoman menjalani hidup gitulah, ya, menjalani bermasyarakat dan segala macamnya. Dan saya menganggap Pancasila itu sebuah hal yang sakral bagi saya. Hal yang sakral maksudnya kita juga dari apa namanya, dari Pancasila sendiri kita juga tahu bahwasanya konsep ketuhanan di situ ada gitu, konsep keadilan bersosial dan segala macam di situ ada. Jadi kita nggak usah meremehkan sebuah Pancasila. Kalau memang nggak ngerti, mending nggak ngerti gitu, daripada melecehkan si Pancasila-nya itu sendiri. Bahkan banyak juga dari teman-teman ya, dari pemuda-pemuda bahwasanya Pancasila sih ngapain sih kita hafalin itu, hafalin juga nggak ada gunanya. Itu sama aja kita juga ngaji tapi nggak ada gunanya kayak gitu. Sama aja kita nggak beragama tapi nggak tahu sih agama itu apa dan segala macam. Nah, makanya kalau memang nggak ngerti kita belajar gitu. Nah, Pancasila sendiri menurut saya hal yang sakral dan juga harus kita pahami juga isiannya, bukan hanya untuk dihafali. Kalau menurut Mbak Afif gimana? Pancasila ini merupakan hal dasar menurut saya. Di agama sendiri sudah diajarkan kita punya fondasi, yaitu sholat. Bernegara pun juga ada dasarnya, fondasinya, yaitu Pancasila. Gitu ya? Iya. Kelas boy. Gini ini pembahasannya kalau di hadapan teman-teman mahasiswa yang masih aktif gitu. Tapi ini bagus sih. Apa namanya, bahwa kita memang kan harus yakin bahwa Pancasila ini adalah sebuah dasar negara gitu. Setidaknya ketika mereka membuat onar, tidak mencintai negara ini, setidaknya kan tidak membuat onar kan di negara ini kan. Cukup diam dan berterima kasih atas kemerdekaan sudah diberikan para pendahulu kan, seperti itu ya. Bahwa memang ya susah ya mau membawa pemuda yang labelnya mungkin dia kurang baik, mau merubah memang tidak semudah yang kita pikirkan, berat sekali kan ya. Apalagi teman-teman mahasiswa sekarang ya, sedikit-sedikit
membuat rusuh gitu ya. Nah, gitu. Tapi kan sebenarnya sih rusuh kan tidak diperlukan ketika ketika sebuah persoalan masih bisa dibicarakan kan seperti itu ya. Nah, mereka mungkin kurang mengenal konsep dasar Pancasila mungkin gitu ya. Tapi kan kembali lagi bahwa setiap mahasiswa memiliki pemikiran yang beda kan gitu. Mungkin karena memang harus disetting seperti itu kan gitu ya mahasiswa ya. Disetting begitu agar nanti hasilnya begini kan gitu ya. Mungkin jiwa aktivisnya muncul gitu ya. Nah, ini di kampus ikut kegiatan apa kira-kira kalau di kampus? Mas Ifun ikut apa, Mas? Saya ikut organisasi ini sih, unit kegiatan mahasiswa yang kebetulan giatnya lebih ke berkesenian. Ya. Berkesenian. Jadi melestarikan budaya juga gitu. Kita juga nggak lupa dengan budaya-budaya kita. Yaitu juga sebagai terima kasih kita dan juga rasa berjuang kita, berikhtiar juga berusaha untuk tetap melestarikan budaya Indonesia. Tapi sekarang kalau kita berbicara seni toh Mas ya. Kapan hari itu saya pernah melihat artis senior membacakan puisi. Nah, puisi itu kan isi puisinya mengkritik pemerintah. Ada sempat melaporkan. Ya Bu ya. Dilaporkan viral. Nah, melihat itu gimana kira-kira Mas? Padahal itu seni kan ya? Ya. Saya rasa yang melaporkan atau yang intinya tidak suka dengan atau tersinggung dengan adanya puisi itu tidak tahu konsep berseni ya. Sebetulnya kan seni itu sendiri itu sebuah jalan kita untuk menyampaikan suatu pendapat, menyampaikan suatu keluhan segala macam. Di seni sendiri atau di puisi sendiri salah satu metode juga gitu. Artinya kalau memang di situ dilaporkan, artinya kita juga atau mereka juga tidak bisa dikritik atau nggak mau dikritik. Sedangkan kritik itu bagus gitu. Bahkan kita juga diajari untuk berkritis juga kan. Sebagai mahasiswa, sebagai pemuda, sebagai apapun lah. Apalagi tentang hal-hal yang menyeluruh atau masalah yang menyeluruh untuk kita, untuk masyarakat. Ya masa kalau masyarakat nggak ada yang, salah satu dari masyarakat nggak ada yang mengkritisi itu atau mengkritik itu, ya masalah ini bakalan panjang atau malah lebih lebar, lebih besar lagi gitu. Makanya puisi itu atau seni itu sebagai metode aja. Metode untuk menyampaikan aspirasi. Sebagai metode juga ada estetika di situ. Ada nilai keindahan ya. Ada nilai keindahan juga. Mantap. Kelas boy. Ini pemuda yang kuliah dan di kampusnya dia juga seorang aktivis gitu. Kalau Mbak Afif apa di kampus? Saya kupu-kupu. Kupu-kupu apa itu? Saya kuliah pulang. Oh, kuliah pulang. Nggak aktif di kampus, tipe aktifnya di lingkungan gitu ya? Iya, di komunitas ya. Tapi saya memang tidak ikut kegiatan di kampus, tapi insya Allah UIN pasti kenal saya. Begitu ya. Nah, kamu terkenal dengan apa itu, Mbak Afif di sana? Saya di sana dikenal sama, mungkin banyak yang kenal juga di sana. Entah dikenal karena apa saya juga tidak tahu. Mungkin dari nama yang unik. Oh gitu. Oh, karena nama unik dikenal. Tapi bukan tukang demo ya? Bukan. Kalau Mas Afif gimana? Nggak pernah demo. Masa? Lebih dengan cara yang lebih estetik juga. Ya karena saya berperan sebagai mahasiswa yang ada. Nggak usah panjang lah. Pernah demo nggak? Jujur aja, ayo. Pernah. Oh pernah. Tapi baca polos kawan-kawan, tapi tukang demo juga sebenarnya dia. Demo dengan cara yang berbeda. Ya tapi kan demonya positif toh Mas. Positif. Nggak jadi masalah. Nah, oke lah. Kembali dari kita. Ini sekarang yang lagi viral, ada yang viral ya. Jadi pemerintah itu rencana akan menaikkan UKT. Nah, UKT ini. Berbicara UKT ini ya. Ini saya enggak tahu UKT berapa besaran UKT kalian yang dibayarkan ke kampus masing-masing, nggak tahu. Tapi saya ingin pendapat kalian sih. Bagaimana tentang kenaikan UKT? Entah itu dinaikkan tahun ini, kalau katanya Pak Jokowi sih, presiden itu kenaikan UKT akan naik di tahun depan. Ya kan? Periodenya.
ada UKT. Nah, kira-kira gimana? Kalian kan nih mahasiswa aktif toh. Kira-kira gimana? Yang ini negeri, ya. UIN kan negeri ya? Ya, ini Unipar swasta ya. Nah, apalagi yang swasta ya. Nah, nanti saya ingin gimana? Dari mana dulu nih? Dari yang negeri. Dari negeri dulu, oke. Negeri. Gimana negeri UKT? Tapi hati-hati lah yang ngomongnya ya. Karena nanti saya sampein publik, tahu-tahu besok dipanggil sama pihak rektorat. Gak apa-apa tapi ya. Gak apa-apa. Oh, gak apa-apa. Wah, Tinggal tit hati-hati Winkas. Hati-hati Winkas. Kelas nih, Boy. Silakan. Berbicara siap terima risiko. Sia gitu ya. Sesuai dari hati ya. Sesuai. Gimana UKT-mu? Ini berat. Nominal kan? Boleh. Oke, saya masuk UIN awal itu UKT sudah 3 juta. Sampai per detik ini masih nominal yang sama. 3 juta. Gak ada kenaikan berarti ya? Tidak. Mungkin tahun depan itu tadi. Iya. Ya. Kalau dibahas tentang kenaikan UKT yang dibahas tadi oleh Mas Fir, saya kurang setuju. Kenapa? Karena mahasiswa UIN, terutama teman-teman dekat saya, apalagi di kelas, itu masih banyak teman-teman saya yang kurang mampu dan merasa keberatan dengan nominal sebegitu mungkin besar banget, apalagi saya. Jujur, saya bukan dari keluarga yang berada. Saya juga merasa keberatan. Tapi saya ada jiwa dan semangat buat kuliah untuk mencari ilmu. Jadi saya cari kerja di luar. Tapi berharap UKT tidak naik ya. Berharap banget untuk tidak Iya. naik. Jangan sampai naik lah gitu ya. Jangan sampai naik gitu maksudnya. Yang swasta. Gimana, Mas? Kalau yang swasta ya. Tanggapan dulu ya sih. Tanggapan dulu daripada menyebutkan angka. Saya nanggapin kenaikan UKT aja sih. Kenaikan UKT itu menurut saya kenapa sih harus dinaikkan? Mendingan diturunkan gitu kan. Mendingan diturunkan. Bahkan dari berbagai sudut pandang sendiri, banyak dari sudut pandang, termasuk sudut pandang saya juga. Apa sih salahnya kita juga menggratiskan sebuah pendidikan, biaya pendidikan gitu. Dan nggak tahu juga ini kedepannya ini pendidikan ini bakal jadi sebuah usaha atau sebuah perdagangan. Pendidikan itu dijual belikan. Jadi kita atau masyarakat bawah yang bisa dikatakan nggak mampu sebagai mendaftarkan diri aja sebagai mahasiswa aja nggak mampu, apalagi dengan UKT gitu. Jadi yang dilahirkan di kelas bawah atau di masyarakat yang bisa dikatakan nggak mampu untuk biaya UKT dan untuk mendaftar kuliah aja nggak kuat. Jadi kalau misal UKT dinaikkan, jadi kita itu susah banget, apalagi intinya susah masuk di pendidikan itu sebagai mahasiswa, apalagi ditambahkan dengan UKT yang naik. Jadi kesannya itu pendidikan diperjualbelikan dan ini siapa yang kaya gitu. Nah, ketika siapa yang kaya bisa masuk gitu ya. Ya, siapa yang kaya bisa masuk dan siapa yang diperkayakan gitu. Jadi mahasiswa ini diperas uangnya, pendidikan sudah mahal, diperas uangnya yang diperoleh sebagai mahasiswa, entah dosen yang kurang memberikan fasilitas yang baik, bentuk pendidikan yang baik kepada mahasiswa, itu kita merasa kayak wah kecewa banget gitu. Rugi banget dengan UKT yang dengan tinggi. apa yang kita bayar gitu ya. Jika UKT-nya tinggi dan tidak setimpal dengan apa yang kita dapat gitu ya. Mulai Ya, dari kalau memang di situ dirasa UKT itu dinaikkan dengan fasilitas yang mumpuni gitu dan sebuah pendidikan yang benar-benar kita sebagai mahasiswa itu ini dengan biaya tinggi ya harusnya servisnya juga bagus gitu. harus bagus ya. Juga bagus. Harus sebanding. Sebanding dengan itu gitu. Tapi kalau negeri ini dinaikkan kan sih mungkin ya, karena negeri ini kan sudah kampus negeri ini kan setauku sih ya. Semoga ini juga salah gitu ya. Kampus negeri ini kan kalau nggak salah disuplai oleh pemerintah ya. Betul ya kawan-kawan. Betul ya. Nah, harusnya kan nggak naik ya gitu ya. Harusnya nggak naik. Kalau bisa digratiskan ya. Tapi Pak Prabowo juga janjinya seperti itu. Kalau bisa ada itu videonya itu di YouTube ya. Ini kan beliaunya kan sekarang presiden ya kan, dilantik kan nanti kan.
Jadi beliau menyampaikan kalau nggak salah kalau bisa SPP-nya gratis gitu, nggak usah bayar. Kampus negeri kan gitu ya, kalau nggak salah seperti itu sih. Ya semoga saya benar menyampaikan ini. Silakan dicek di YouTube, banyak itu Pak Prabowo seperti itu. Tapi berharap ketika beliau memang betul-betul dilantik, berharap memang digratiskan gitu. Gitu. Amin. Sembari nunggu dilantik juga berdoa juga ya. Tapi kalau swasta sih wajar sih ada kenaikan ya. Wajar kenaikan karena memang dia tidak disuplai oleh pemerintah. Segala bentuk sesuatunya ketika menjalankan roda organisasi di kampus swasta itu murni disuplai oleh Kampus. bukan UKT-nya si Iya, si mahasiswa. mahasiswa. Semua kegiatan dan lain sebagainya murni sudah itu Ya, dari kalau di kampus mahasiswa. saya nggak tahu sih antara bisa dibilang UKT atau SPP. Karena kalau UKT kan biaya tunggal gitu. Jadi menyeluruh dari KKN dan segala macam gitu. Kalau SPP kan kita tahu sendiri sih rinciannya kayak apa gitu. Iya. Makanya SPP lebih mahal daripada UKT. Gitu ya. Jadi menurut dua pemuda ini, dua mahasiswa ini, mereka berdua nggak setuju UKT naik. Intinya kan gitu ya. Jelas. Ini tetap aja gitu loh. Turun aja. Harus turun, harus Kalau turun. bisa gratis. Kalau bisa gratis, oleh negeri. Kalau tetap aja udah. Tapi Pak Prabowo janjinya gratis kok nanti. Iya. Pak Prabowo, iya. Bu janjinya. Pak Prabowo nanti semoga panjenengan tidak lupa dengan janjinya ini. Teman-teman mahasiswa menagih bahwa ingin UKT gratis ya. Kan gitu ya? Iya. Mantap. Gimana Mas? Gimana tangannya kok gitu kan? Gitu. gitu. Oh enggak apa-apa udah pilpres Iya, sudah selesai. udah selesai gitu. Udah selesai. Oh, dua gini ya? Enggak, ini Nggak kan boleh gini ya? presiden, wakil presiden ya. Tapi gini ya, melihat persoalan UKT naik gitu ya. Setiap daerah pasti memiliki kebijakan masing-masing. Ada yang namanya beasiswa pemerintah daerah. Mbak Afif nggak tercover di sana kah? Tidak. Kenapa? Kurang tahu juga. Tapi saya Sudah pernah mengajukan. sudah lebih 10 kali malah. Mengajukan, Ya. tapi tidak lolos. Tidak. Pak Haji Hendi, Pak Bupati, ini sudah 10 kali mengajukan, tapi nggak lolos-lolos. 11 kali wayahe. Wajahnya 11 kali nih. 11 kali, Pak. Tolonglah diloloskan bagi yang melihat di YouTube kita ini. Pak Jendi salah satu mahasiswa UIN ini nggak lolos, sudah 10 kali ngajukan. Kalau Mas Afif, Saya beasiswa kuliah KIPKA. KIP kuliah. KIP. Ah. KIP. Kemudian apa namanya? Apalagi ya, mahasiswa ini kan ya memang ya namanya pemuda yang memang kuliah ya beda kelas kan gitu kan. Beda kelas dengan yang mereka yang mungkin belum berkuliah gitu. Nah, melihat peluang pemuda untuk berwirausaha, kira-kira gimana? Peluangnya itu menurut saya di era seperti ini banyak Banyak ya. peluangnya. Tergantung kemauan pemudanya. Semangatnya juga tergantung. Tapi zaman sekarang juga berwirausaha kalau tidak ada modal mungkin nggak bisa. Harus pakai modal. Kendalanya di situ. Ini bicara pemuda nih per orang atau kita ya balik lagi ke awal masalah komunitas. Boleh? Nah itu kan sebetulnya komunitas ini bakalan lancar juga dengan adanya sebuah bantuan dari pemerintah, sebuah bantuan juga maksudnya pemerintah kabupaten, entah negara juga memberikan sebuah support kepada komunitas agar kita juga lebih banyak ruang lingkupnya lebih banyak daripada di sini-sini aja gitu. Cuman hal-hal yang sebelumnya pernah kita lakukan tetap kita lakukan lagi, entah yang intinya stagnan di situ. Intinya berharap bantuan pemerintah. dari pemerintah. Berharap bantuan pemerintah untuk menciptakan UMKM gitu ya. UMKM. Tapi pernah ada enggak UMKM-nya? Kalau di komunitas kita masih belum. Nah, itu adakan dulu baru minta. Nah ya di situ artinya
melihat peluang di situ kalau memang ya tidak menunggu hal-hal bantuan seperti itu, tapi kan kita juga mengusahakan untuk dapat bantuan itu. Kita juga masih meraba-raba usaha apa, atau intinya SDM kita nih ingin bergerak di bidang apa, kita juga belum belum merapatkan itu. Tetapi dengan usaha kita untuk meminta kepada, bukan meminta sih, lebih ke kayak ya meminta, mungkin ya kasarnya meminta bantuan itu. Jadi kita lebih semangat lagi, lebih positif lagi. Jadi SDM dikembangkan dengan adanya logistik yang cukup sih. Tapi minta. Jelas. Kita dapat dari mana kalau nggak minta gitu. Iuran ke warga juga, artinya kita juga sebagai mahasiswa sebagai komunitas juga merepotkan masyarakat kalau gitu. Oke. Tapi pasti ada ya UMKM nanti ke depan ya. Pasti jadi paling tidak panjenengan ini kan sebagai pelopor pemuda yang mungkin pendidikannya lebih tinggi daripada yang lain. Paling tidak akan memberikan contoh yang baik, kemudian paling tidak memberikan rasa aman bagi pemuda-pemuda yang ada di dalam komunitas ini, dan memberikan kemudahan untuk mereka yang belajar gitu ya. Secara pendidikan formal kan ini Mas dan Mbak ini kan lebih tinggi mungkin dari yang lain. Mungkin bisa memberikan pengertian kaitannya dengan pendidikan formal dan informal dan lain sebagainya gitu. Nah, kemudian harapan panjenengan semuanya untuk pemuda di masa depan bagaimana? Ya, gimana kira-kira? Intinya Rubah sikapmu menentukan masa depanmu, hargai prosesmu. Terutama banyak berperilaku positif pada masyarakat sekitar, lingkungan sekitar, biar hidupmu lebih bermanfaat untuk ke lingkungan sekitar. Khairun nas anfa'uhum linnas gitu ya. Ada ya. Ini untuk pemuda yang malas ya. Pemuda yang malas yang biasanya melakukan sesuatu kan merasa dipaksa gitu, terpaksa. Tapi menurut saya ada sesuatu. Jadi terpaksa terbiasa luar biasa. Kalau masalah luar biasa entah ketika kamu dipaksa lalu terbiasa itu. Maksudnya terpaksa terbiasa luar biasa. Luar biasanya entah kapan itu. Tapi pastilah kalau memang diusahakan gitu. Gitu ya. Ya, terpaksa terbiasa luar biasa. Terpaksa terbiasa luar biasa. Berarti harus dihantam betulan ya. Iya. Harus dihantam baru terbiasa. Membuat keadaan itu menjadi baik gitu ya. Oh, mantap. Jadi inilah kawan-kawan ya, para pecinta channelnya Mas Robit, dari pemaparan dari Mas Afifun dan Mbak Afif ini yang terkumpul dalam satu komunitas yaitu Arsimer. Keduanya juga aktivis di kampusnya masing-masing. Nah, kami berharap bahwa dengan adanya orang-orang seperti ini bisa membawa perubahan kepada pemuda-pemuda yang masih mungkin memiliki kegiatan-kegiatan yang masih negatif gitu. Dengan adanya pemuda ini, harapan kita kan bisa membenarkan atau bisa memberikan penyuluhan kepada mereka agar berkegiatan positif di depan. Karena kenapa? Negara ini butuh pemuda untuk menjadi jaya di masa depan. Kan seperti itu ya. Nah, maka dari itu untuk teman-teman yang lain, pemuda, mari tetap berpikir positif untuk menjaga negara ini menjadi negara yang baik ke depannya. Baik, saya kira sekian ya. Kita bincang-bincang malam ini ya. Gak apa-apa minum esnya biar sudah selesai kok gitu. Saya kira sekian dari saya. Kalau lebihnya mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.